Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Surah Shad, surat yang ke-38 ayat yang ke-50. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan dan bisa hadir ke masjid, benar menunaikan ibadah khosoh yang Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat baik kepada khatib sendiri dan kepada diri kita semua agar kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, semulianya manusia di hadapan Allah adalah yang paling baik ketakwaannya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Maka sebagai wasiat takwa pada siang hari ini khatib landaskan dalam firman Allah surah Shad surat yang ke-38 di ayat yang ke-50. Allah nyatakan jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Kata Allah, surga Adnan itu pintunya selalu terbuka. Ya Allah menggunakan kata jannah, menjamakkan satu kalimat jannah untuk penyebutan satu nama surga. Kenapa Allah jamakkan dengan kata jannatin? Karena kata Rasulullah fil jannati mi'ata darajat. Masing-masing surga itu kata Rasulullah memiliki 100 derajat atau 100 tingkatan, yang setiap tingkatan itu ditempuh dalam waktu 500 tahun. Jadi kalau boleh kita telaah dan analisa, berarti kalau dalam satu surga itu ada 100 derajat dan setiap derajat ditempuh dalam waktu 500 tahun, artinya jarak antara satu surga dengan surga berikutnya itu sejauh 50.000 tahun. Karena 500 tahun dikalikan dengan 100 derajat. Ini Allah katakan jannati 'adnin. Kemudian kata Allah mufattahatan lahumul abwab, pintunya selalu dalam keadaan terbuka. Artinya surga itu dari pertama kali Allah ciptakan sampai nanti para penghuninya datang, surga itu pintunya selalu dalam keadaan terbuka. Kalaupun Rasulullah mengatakan setiap hari Kamis pintu surga Allah buka, ini maknanya secara tafsir itu dibuka lebih lebar dari hari biasa. Kalaupun di bulan Ramadan Allah katakan idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ketika masuk bulan suci Ramadan Allah buka semua pintu surga dan Allah tutup neraka. Artinya pintu surga dibuka lebih lebar dan lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Tapi yang jelas pintu surga itu dalam keadaan selalu terbuka. Berbeda dengan neraka, neraka itu pintunya selalu dalam keadaan tertutup. Tidak pernah Allah buka. Dari semenjak pertama kali Allah ciptakan sampai nanti penghuninya datang, pintu surga itu selalu dalam keadaan tertutup. Dan begitu penghuninya datang, baru Allah buka pintu neraka itu.
Ini Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar surat 39 di ayat 71 dan 73. Kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Manusia itu nanti digiring masuk ke dalam neraka berkelompok-kelompok. Artinya manusia itu masuk ke dalam neraka tidak sendiri, tapi berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai para penghuni neraka itu datang di hadapan neraka, baru pintu neraka itu dibuka. Futihat abwabuha. Baru pintu-pintu neraka itu dibuka setelah penghuninya berada di depan neraka itu sendiri. Berbeda dengan ayat 73, kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang nanti digiring masuk surga juga berkelompok-kelompok karena sesuai dengan amalannya. Yang ahli tahajud, ahli duha, ahli puasa, ahli sedekah, semuanya Allah kelompokkan masuk ke dalam surga sesuai dengan amalan yang prioritas. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Allah menambah huruf waw dan di kata futihat. Kalau di kata neraka tadi Allah katakan futihat abwabuha, tapi untuk surga wa futihat abwabuha. Dalam ilmu balaghah, waw itu disebut dengan waw haliyah. Artinya waw itu untuk menguatkan kata futihat. Jadi artinya ketika mereka datang ke surga itu, mereka sudah mendapati pintu surga itu sudah dalam keadaan terbuka. Di artinya pintu neraka selalu Allah tutup dan pintu surga selalu Allah buka. Tapi kenyataannya seperti apa? Ternyata kata Allah, jumlah penduduk neraka jauh lebih banyak daripada penduduk surga. Ini konsep yang terbalik. Secara logikanya, sesuatu yang pintunya selalu terbuka itu biasanya jumlah yang masuk pintu itu lebih banyak daripada yang tertutup. Kita lihat di mall atau di supermarket, karena pintunya selalu terbuka, tidak dilarang siapapun boleh masuk. Artinya pengunjungnya lebih banyak. Sementara di kantor-kantor itu tidak semua orang boleh masuk pintu tertentu. Maka ditulis di pintu itu dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan, atau dilarang masuk bagi kecuali hanya karyawan. Artinya tidak semua orang bebas masuk di pintu itu. Nah, kondisinya pintu surga selalu Allah buka. Semestinya penduduk surga itu jauh lebih banyak daripada penduduk neraka. Tapi kenyataannya penduduk neraka jauh lebih besar dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan penduduk surga. Di mana Allah ceritakan, buka surah Al-Hasyr surat 59 ayat ke-20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama nanti jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Neraka Allah sebut lebih dahulu. Kenapa Allah sebut neraka lebih dahulu? Karena sifat ayat Allah dalam ilmu balaghah itu, yang Allah sebutkan di awal biasanya memiliki nilai lebih. Seperti surah Al-Insan, orang-orang yang nanti di mahsyar itu ada yang wajahnya abusan kamtariro, masam menyaringi, tapi ada orang yang ceria wajahnya. Apa amalannya? Mereka memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Miskina wa yatima wa asiro. Kenapa Allah sebut miskin dahulu? Karena jumlah orang miskin jauh lebih banyak daripada anak yatim. Dan anak yatim jumlahnya juga lebih banyak daripada tawanan perang. Artinya yang Allah sebut lebih dahulu itu memiliki nilai lebih. Nah, kalau Allah sebutkan tidak sama jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga, artinya penduduk neraka jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Kenapa kata Allah? Ashabul jannati humul faizun. Karena yang masuk surga itu hanya yang menang atau yang juara. Coba kita lihat secara logika penilaian kita. Kenapa jumlah penduduk neraka lebih banyak dengan jumlah penduduk surga? Secara dunia, sensus penduduk dunia hari ini tercatat 7 miliar. Dari 7 miliar itu
tercatat orang-orang non-Islam itu berjumlah sebanyak 5 miliar. Non-Muslim kalau bahasa Al-Qurannya disebut dengan kafir. Artinya orang kafir berjumlah 5 miliar, sementara yang Islam cuma 2 miliar. Yang kafir itu sudah pasti masuk neraka. Dari segi jumlah itu sudah menandakan bahwa penduduk neraka jauh lebih besar. Nah, yang Muslim 2 miliarnya apakah semuanya masuk surga? Ada yang Islamnya KTP gitu. Kalau ini membuktikan dia benar Islam atau tidak, lihat KTP-nya tertulis di situ agama Islam, tapi sholat enggak, puasa enggak gitu. Ada yang Islamnya munafik, ada yang Islamnya fasik, ada yang Islamnya musyrik gitu. Kalau kita bagi dua saja, separuhnya ke surga, separuhnya ke neraka, artinya penduduk neraka bertambah dari 5 miliar menjadi 1 miliar lagi, jadi 6 miliar. Sementara penduduk surga cuma 1 miliar. Dari sisi jumlah nampak. Bahkan Rasulullah mengingatkan ketika di titian sirat, perbandingan orang nanti jatuh ke neraka dibandingkan yang selamat ke surga. Kata Rasulullah, dari setiap 1000 orang yang meniti titian sirat, 999 diantaranya jatuh ke dalam neraka. Hanya 1 yang masuk ke surga. Kalau perbandingannya 1000 hanya 1, berarti dalam 1 miliar hanya 1 juta orang yang masuk surga. Kalau penduduk dunia hari ini 7 miliar, berarti yang masuk surga cuma 7 juta. Lebih sedikit dibandingkan dengan yang tadi. Ini fakta. Bukti yang paling dekat, kita sudah tidak usah lihat yang lain. Lihat kondisi di masjid dan musola kita masing-masing. Berapa banyak warga yang ada di sekitar masjid kita. Kalau lebih mudah menghitungnya kupon kurban yang kita itu, nampak jumlahnya berapa banyak. Tapi berapa yang datang ke masjid sholat berjamaah? Makanya kata Buya Hamka, kalau ingin mencari orang Islam, cari ketika sholat hari raya. Itu semuanya orang Islam, karena yang sholatnya sekali seminggu datang di situ, yang sholatnya 2 kali setahun datang di situ. Yang nggak pernah sholat, sesekali sholat di hari raya itu tiba. Yang sholat 5 waktu pun sehari datang. Itu semua orang Islam. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman di antara mereka, kata Buya Hamka, cari di sholat 5 waktu, bara banyak yang datang ke masjid. Itu orang beriman. Makanya Allah katakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak akan sama jumlah penduduk neraka dibandingkan dengan jumlah penduduk surga. Kenapa? Karena yang masuk surga hanya yang juara. Nah, juara ini tidak banyak. Yang diakui juara cuma 3. 1, 2, 3, sisanya kalah. Artinya yang masuk surga itu hanya yang menang. Nah, kalau kita ingin menang, caranya mudah, kata Allah. Panggilan atau seruan atau ajakan Allah untuk sholat berjamaah itu dalam 2 panggilan khusus. Yang ada kata hayya itu dalam surat azan itu cuma 2. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah. Maknanya apa? Ketika dipanggil oleh Allah melalui muazzin, hayya 'ala sholat, artinya pailah sholat, gitu Allah. Panggilan keduanya hayya 'alal falah, supaya kalian menang, kata Allah. Karena hanya yang menang yang diakui untuk masuk ke surga. Selama ini praktek dalam kehidupan yang kita dengar cuma 1 panggilan saja, hayya 'alal sholah saja. Ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alal sholah, pailah sholat, langsung kita jawab, iyo. Kita langsung datang. Baik ke sampai berwudu atau ke rumah kita, ke kamar mandi berwudu, ambil perlengkapan sholat, ambil sajadah. Tapi sholatnya di mana? Di kamar, di rumah, di kedai, di toko, di kantor. Adakah di tempat-tempat itu Allah memanggil hayya 'alal falah? Ya. Artinya semua orang bertanding, tapi tidak semua orang jadi pemenang. Ketika Allah memanggil untuk sholat, semua orang sholat. Tapi apakah yang sholat itu menang? Yang diakui menang hanya di tempat di mana Allah memanggil hayya 'alal falah. Kita sholat di rumah ibadah. Tapi apakah kita sholat di rumah itu akan diakui kemenangannya? Belum tentu.
Makanya semua kita berlomba hari ini, semua kita bertanding hari ini, semua kita bermain hari ini di hadapan Allah. Tapi yang bertanding itu tidak semuanya menjadi pemenang, itu harus kita ingat. Makanya Allah ingatkan dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini sama seperti permainan, pertandingan. Artinya apa? Hakikat pertandingan sama dengan hakikat hidup yang kita jalani hari ini. Apa hakikat pertandingan atau permainan? Pertama, permainan itu punya limit waktu atau batas waktu. Bola 2 kali 45 menit. Atau batas angka 2 kali 21 seperti di voli, badminton dan tenis meja. Artinya begitu sampai batas waktunya permainan selesai. Nah, kalau Allah mengibaratkan hidup sama dengan permainan, artinya kalau permainan punya batas waktu, hidup pun punya batas waktu. Tidak akan lama kita hidup di dunia. Hakikat permainan yang kedua, setiap permainan pasti ada kalah, ada menang. Sama dengan kita hidup di dunia, kita nanti keluar dari dunia ini ketika dipanggil oleh Allah kembali ke asal kita. Apakah kita keluar dari dunia ini sebagai pemenang atau sebagai pecundang? Kembali kita. Kita akan keluar dari dunia sebagai orang yang menang, kalau menang tempatnya di surga, atau kita keluar dari dunia sebagai orang yang kalah. Kalah tempatnya di neraka. Maka kalau kita ingin diakui menang, datangi tempat di mana hayya 'alal falah itu dipanggil. Di mana Allah memanggil hayya 'alal falah, disitulah kita datang. Karena itu pilihan. Kalau hayya 'alal shalah hukumnya wajib. Semua orang wajib sholat. Tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring, tidak mampu boleh gerakkan kedipkan mata. Kalau tidak mampu juga baru kita sholatkan sama-sama. Karena itu hukumnya. Tapi kalau hayya 'alal falah untuk berjamaah itu pilihan. Mau kita lakukan di rumah atau kita lakukan di masjid, itu pilihan. Karena pilihan itu nanti menentukan kehidupan kita nanti setelah kematian. Makanya kata Allah, yang boleh, yang bisa masuk surga itu hanya yang menang atau yang juara. Dan yang pasti menang itu adalah yang mau memanggil dan memenuhi panggilan Allah dengan kata hayya 'alal falah. Orang Batandiang di map tampek yang ditunjuk oleh panitia berlaga di situ menang baru diakui kemenangannya. Kalau tampeklah ditentukan panitia, yang main di luar lapangan yang ditetapkan, menang pun ini berapa kali akan diakui di panitia. Artinya semua orang bertanding, tapi tidak semua orang akan jadi pemenang. Semua orang beribadah, tapi belum tentu semua ibadah itu dianggap oleh Allah sebagai pemenang. Tapi yang pasti kata Allah, hanya yang menang yang boleh masuk surga. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mumpung kita berada di awal tahun 2025. Kita tidak pernah tahu apakah ini tahun kematian kita. Nah, kemarin tahun 2024 pada dapok darah, apakah itu tahun kematian awak? Ternyata alhamdulillah sampai tanggal 31 Desember kita masih hidup. Dan ini kita memasuki awal tahun 2025. Pada dapok lebih kancang dan dapok apakah ini tahun kematian awak? Karena umur bertambah juga. Umur bertambah, jasa hidup semakin berkurang. Kita tidak pernah tahu apakah tahun 2025 ini adalah tahun kematian kita. Kalau seandainya Allah mentakdirkan tahun 2025 ini adalah tahun kematian kita, maka berusahalah kita di injury time ini berusaha untuk mencari kemenangan sebaik mungkin. Maka tekadkan dalam diri kita, kalau ingin kita menang, beribadahlah atau sholatlah di masjid untuk berjamaah. Karena hanya di situ yang diakui kemenangannya oleh Allah. Karena dari situlah Allah memberikan dua panggilan, hayya 'alal sholah, hayya 'alal falah. Pailah sholat kepada Allah supaya kalian menang. Karena hanya orang-orang yang menang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Mudah-mudahan ini momentum bagi kita di awal tahun 2005 untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang istiqomah. Istiqomah dalam menjaga sholat yang pertama, yang kedua istiqomah dalam menjaga berjamaah di masjid atau di musola. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur